Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Miami Vice tahun 2006. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan Sonny dan Ricardo baru saja selesai mengikuti lomba balap speedboat. Mereka berdua merupakan detektif yang sedang melakukan misi pengintaian terhadap Neptune. Neptune merupakan target yang sudah lama diintai oleh Sonny dan Ricardo dalam kasus perdagangan atau eksploitasi manusia, terutama para wanita. Malamnya, Sonny, Ricardo, dan beberapa rekan detektif lainnya bersiap untuk melakukan penangkapan terhadap Neptune di sebuah klub malam. Di sana, Neptune datang bersama para wanita dan bodyguardnya, lalu menemui Michael yang sebelumnya telah memesan para wanita untuk menemaninya. Ricardo yang mencoba mengejar Neptune kemudian dihalangi oleh salah seorang bodyguardnya. Ricardo kemudian mematahkan jari bodyguard tersebut, membantingnya ke lantai lalu menghantamnya. Karena kejadian itu, Sonny dan Ricardo gagal menangkap Neptune. Sonny kemudian mendapat telepon dari Alonso yang sedang berkendara dengan kecepatan tinggi sekaligus juga terlihat cemas. Dia berkata agar Sonny dan Ricardo menjaga keselamatan Leonetta. Sonny, Alonso. Sonny kemudian menghubungi kantor FBI Miami dan meminta agar disambungkan ke bagian SSC, agen khusus penanggung jawab FBI. Sonny kemudian berbicara dengan John Fujima yang merupakan asisten agen khusus penanggung jawab FBI. Sonny menceritakan bahwa Alonso baru saja menelponnya dan merasa ada yang tidak beres. Dari pembicaraan diketahui bahwa Alonso ternyata merupakan informan rahasia yang bekerja untuk FBI. Goodbye. John kemudian menceritakan bahwa Alonso mendapatkan tugas untuk menjadi penghubung antara pihak penjual narkoba dengan agen FBI yang berpura-pura menyamar sebagai pembeli. Confidential informant, we could lose you guys. It is going bad, and it sounds like it is going bad right now. Di tempat lain sedang terjadi transaksi jual beli narkoboy. Pihak penjual ternyata sudah mengetahui bahwa pembeli tersebut merupakan anggota FBI yang menyamar. Anggota FBI akhirnya dihujani dengan tembakan beruntun hingga tewas. Kemudian Sonny dan Ricardo mencoba mengejar Alonso setelah mendapatkan lokasinya melalui alat pelacak yang terpasang pada mobil yang dikendarai Alonso. Alonso yang terlihat frustasi berkata bahwa Leonetta telah ditangkap dan disandra oleh penjual narkoba. Ternyata penyamaran yang dilakukannya sebagai perantara telah gagal dan telah terungkap. They grabbed Leonetta. Now they get on you, Alonso. How the hell do I know? Gave him up, man. Di sini diketahui bahwa Alonso terpaksa membocorkan rahasia tentang agen FBI yang menyamar sebagai pembeli kepada penyadap narkoba karena Leonetta telah disandra. Ricardo kemudian mendapat telepon dari kepolisian yang datang ke rumah Alonso. Dia mendapatkan informasi bahwa Leonetta telah dibunuh. Alonso pun merasa hidupnya telah hancur. Dia memilih untuk bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya tepat saat sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi. Di sana, Sonny mencoba menghentikan Alonso, namun naas malaikat Ijroil sudah berada di samping Alonso. Kemudian Sonny dan Ricardo mengadakan pertemuan secara rahasia dengan Letnan Martin dan juga Fujima yang merupakan agen khusus FBI. Sonny dan Ricardo mempertanyakan misi yang dilakukan FBI hingga menewaskan rekan mereka. Fujima juga mengatakan bahwa 3 orang anggotanya terbunuh pada saat transaksi dilakukan. Mereka pun berdebat dan saling menyalahkan. Sonny dan Ricardo kemudian setuju bekerja sama dengan Fujima untuk menyelidiki serta menangkap pelakunya. Malam itu juga, Sonny, Ricardo, dan beberapa rekan lainnya melakukan penyergapan di sebuah dermaga.
Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari Fujima bahwa sebuah speedboat melaju dengan kecepatan tinggi dicurigai sedang membawa paket narkoba. Dan benar saja, mereka kemudian berhasil menangkap para pengedar dengan barang bukti yang cukup banyak. Sonny dan Ricardo kemudian meledakkan 2 buah speedboat sebelum pergi. Keesokan harinya, Sonny bersama Ricardo dan beberapa rekan detektif lainnya datang menemui Nicholas. Nicholas merupakan perantara dan memiliki koneksi dengan beberapa organisasi kriminal. Dirinya diminta untuk menjadi perantara agar Sonny dan Ricardo bisa masuk ke organisasi kriminal yang merupakan target dari misi mereka. Nicholas kemudian menghubungi Josh. Dia merupakan kaki tangan dari bos besar bandar narkoba. Nicholas mengatakan bahwa ada orang yang ingin bekerja sama sebagai kurir untuk melakukan pengantaran narkoboy. Agar aksi penyamarannya berhasil, semua data dan identitas mereka dirubah. Mereka sekarang dikenal sebagai mantan kriminal yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Kemudian Josh yang telah mendapatkan identitas dari Sonny dan Ricardo akhirnya setuju untuk menjalin hubungan kerjasama. Nicholas menyampaikan bahwa ia minta bertemu di Haiti sekaligus menegosiasikan harga secara langsung. Singkat cerita, Sonny dan Ricardo akhirnya tiba di Haiti dan bertemu dengan Jose. Mereka pun mulai membicarakan tentang bisnis pengantaran beserta bayarannya. Pembicaraan tersebut kemudian berubah menjadi perdebatan di antara mereka. Anak buah Jose menodongkan senjata ke kepala Sonny dan Ricardo. Meskipun demikian, Sonny dan Ricardo tidak mudah untuk diintimidasi oleh mereka. Sonny mengeluarkan sebuah granat dan berbalik mengintimidasi mereka. Dan di sini ketegangan di antara mereka berlangsung cukup lama. Mereka kemudian kembali membahas rencana pengantaran barang yang akan dilakukan. Jose berkata bahwa dia akan menghubungi mereka tentang masalah pengantaran tersebut. Sonny dan Ricardo yang tiba di penginapan melakukan penyisiran ke seluruh ruangan untuk memastikan tidak ada musuh di sana. Tak lama kemudian, Ricardo mendapat telepon bahwa kesepakatan yang dibuat sebelumnya telah disetujui. Malamnya, mereka pergi menemui Arkan yang merupakan bos besar dari kartel narkoba. Mereka mendapatkan tugas untuk melakukan pengantaran 1000 kilo narkoba dengan bayaran $3 juta. Bos besar tersebut memperingatkan mereka agar tidak menyalahi kesepakatan dan mengatakan agar menyampaikan salamnya kepada keluarga mereka. Di sini Ricardo yang khawatir identitasnya diketahui kemudian menghubungi Trani yang merupakan rekan detektif sekaligus kekasih Ricardo. Trudy lalu mengucapkan terima kasih karena Ricardo telah mengirimkan bunga kepadanya. Namun Ricardo tampak cemas dan bertanya tentang kartu ucapan yang mungkin ada pada bunga itu. Trudy sadar bahwa itu bukanlah dari Ricardo. Kartu ucapan tersebut bertuliskan salam dari temanmu di daerah selatan. Mereka pun kemudian bertemu dan berdebat tentang masalah yang sedang mereka hadapi. Ternyata pihak kartel narkoba tersebut mengetahui bahwa identitas Sonny dan Ricardo sebelumnya adalah palsu. Akan tetapi identitas asli mereka sebagai detektif kepolisian yang bekerja sama dengan FBI belum terungkap. Trudy mengatakan kepada Ricardo agar fokus dalam misinya dan tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Keesokan harinya, Sonny bersama Ricardo melakukan pengantaran narkoba menggunakan pesawat. Agar penerbangan yang mereka lakukan berjalan lancar, Ricardo menyusup dan terbang lebih rendah di bawah sebuah pesawat komersil yang kebetulan searah dengan tujuan mereka. Awalnya seorang pengawas menara melihat 2 titik pesawat dalam pantauan radarnya. Pilot pesawat komersial tersebut berkata bahwa tidak ada pesawat lain di sana. Malamnya Sonny mendapat telepon dari Jose yang memuji kinerja Sonny dan Ricardo karena barang yang mereka antarkan tiba dengan selamat.
Sony kemudian berkata bahwa ada seseorang yang mencoba membongkar muatannya sebelum klien tersebut datang. Sony melanjutkan bahwa dia ingin menunjukkan sesuatu pada Jose pada besok hari jam 10 siang dan memintanya datang ke gudang penyimpanan di Overtown. Keesokan harinya, Sony memperlihatkan bungkusan paket narkoba kepada Jose. Di sini Jose dengan kesal berkata bahwa paket narkoba tersebut adalah miliknya yang dicuri oleh orang-orang Haiti 2 minggu lalu. Di sini Jose tidak tahu bahwa paket narkoba tersebut sebenarnya dicuri oleh Sony bersama Ricardo dan teman-temannya. Lalu Jose bersama Isabella membahas paket narkoba yang ditemukan oleh Sony dan Ricardo. Jose dan Isabella menginginkan barang-barang tersebut kembali kepada mereka, bahkan bersedia untuk membayarnya. Namun Sony dan Ricardo berkata bahwa barang-barang itu akan dikembalikan tanpa biaya dan berharap bisa terus melanjutkan bisnis pengantaran lainnya. Isabella kemudian memberikan tugas pengantaran barang kepada Sony dan Ricardo. Di sini Sony mencoba untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan Isabella yang merupakan sekretaris dari bos kartel narkoba. Sony bermaksud untuk memanfaatkannya dan mencari informasi lebih banyak mengenai jaringan narkoba tersebut. Akan tetapi benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Sony dan Ricardo mengadakan pertemuan dengan Letnan Castillo dan agen FBI Fujima. Sony dan Ricardo berdebat dengan Fujima karena mereka ingin agar misi penyamaran ini terus dilanjutkan. Sementara itu, Fujima ingin misi penyamaran ini diakhiri dan segera menangkap bos besar kartel narkoba. Di sana, Letnan Castillo menengahi perdebatan dan memutuskan bahwa misi penyamaran akan dilanjutkan. Kemudian Sony dan Ricardo sedang bersiap-siap untuk melaksanakan misi pengangkutan narkoboy. Tidak lama kemudian, Sony mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal dan mengatakan bahwa Trudy telah disandra. Ternyata mereka menginginkan agar muatan yang sedang dibawa oleh Sony dan Ricardo diserahkan kepada mereka. Sony dan Ricardo kemudian menghubungi rekan-rekan lainnya, termasuk Letnan Castillo, untuk meminta bantuan mencari keberadaan Trudy. Sony kemudian menghubungi Isabella dan mengatakan bahwa rekannya telah disandra oleh pembeli Jose. Dia juga menambahkan bahwa Jose sepertinya ingin mengendalikan pengiriman yang sedang mereka lakukan. Sony, Ricardo, dan Gina bergerak menuju lokasi tempat Trudy disandra. Di sana Sony berhasil melupakan seorang musuh yang sedang berjaga. Ricardo kemudian menyamar sebagai pengantar pizza. Gina kemudian masuk ke dalam dan mengarahkan senjatanya kepada seorang pria yang telah menyandra Trudy. Di sana seorang remaja yang juga merupakan anggota penjahat mencoba menyerang Ricardo dengan pisau, namun sayangnya pemuda itu pun gagal. Situasi menjadi cukup menegangkan ketika seorang penjahat mengancam akan menekan detonator peledak. Namun Gina berkata kepada penjahat itu bahwa dia akan menembaknya tepat mengenai saraf medula dalam otaknya, sehingga penjahat itu akan mati dalam sekejap, yang mana tidak akan sempat untuk menekan tombol peledak dan juga membayar semua tunggakan pay letternya. Gina pun kemudian berhasil melumpuhkan musuh tersebut dan Trudy berhasil diselamatkan. Di tempat lain, Jose mendapatkan telepon dari pembeli yang mengatakan bahwa barang pesanannya belum tiba. Ia yang merasa ada yang tidak beres, kemudian meledakkan rumah tempat Trudy disandra. Di sana, Trudy yang sedang berdiri di depan pintu terhampar ke tanah dan tak sadarkan diri. Sony dan Ricardo bergegas membawa Trudy ke rumah sakit. Setelah dilakukan operasi dan pemeriksaan, dokter berkata bahwa Trudy dalam keadaan koma. Sementara itu, Sony mendapat telepon dari Jose yang memintanya agar barang-barang miliknya dikembalikan, sedangkan Sony meminta bayarannya.
Sony kemudian berdiskusi tentang timnya untuk menyusun rencana penangkapan Jose. Mereka kemudian berangkat menuju lokasi pertemuan. Jose yang hadir di sana juga menjadikan Isabella sebagai Sandra. Ternyata ia mengetahui dengan jelas bahwa Sony tidak akan bertindak gegabah karena kekasihnya dijadikan Sandra. Masing-masing pihak kemudian mengutus satu orang untuk memastikan apakah uang dan barang tersebut berada pada masing-masing pihak. Letnan Castillo berkata bahwa dirinya menemukan 2 orang penembak jitu milik musuh. Penembak jitu tersebut berhasil dilumpuhkan, namun keadaan mulai tidak terkendali. Satu persatu musuh berhasil dilumpuhkan. Melihat helikopter dari tim SWAT datang, Jose akhirnya bersama anak buahnya pergi meninggalkan tempat itu. Di sana, Ricardo diam-diam mengikuti mereka dan berhasil melumpuhkan Jose beserta anak buahnya. Isabella yang sadar bahwa Sony ternyata adalah seorang polisi. Lantas ia pun marah kepadanya karena telah dibohongi. Sony kemudian membawa Isabella pergi dari lokasi tersebut agar Isabella tidak ditangkap pihak kepolisian. Karena bagaimanapun Isabella merupakan salah satu anggota dari kartel narkoba terbesar. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyergapan di kediaman bos besar kartel narkoba Arkan. Namun pihak kepolisian tidak berhasil menemukannya. Demi keamanan Isabella, Sony melepas kepergian Isabella ke kampung halamannya di Havana. Sementara itu di rumah sakit, Trudy sudah mulai sadar dari komanya dan kondisinya mulai membaik. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh alur cerita film Miami Vice tahun 2006. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dul Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.